Shalom, shalom papa mama, shalom adik-adikku sekalian yang berada di rumah hari ini. Pastinya hari ini bersuka cita dan begitu antusias beribadah bersama dengan Tuhan. Menemani adik-adik di rumah beribadah, saya Kak Sandi. Saya Kalinda. Kita bersama-sama buka hati di hadapan Tuhan. Biar sungguh-sungguh kita minta hadirat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kakak percaya adik-adik, sekalipun adik-adik di rumah, entah itu di kamar, di ruang tamu, ketika membuka hati, mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengabaikan nonton TV, tiduran, makan-makan, tapi sungguh-sungguh fokus adik-adik sama Tuhan. Kakak percaya Tuhan akan lawat adik-adik di rumah. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Bapa di surga, kami datang hari ini di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami, hidup kami jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kuduskan kami, kuduskan papa mama kami, kuduskan ruangan ini untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan melawat kami, memberkati kami dalam ibadah ini. Kami buka hati, kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu dan menyembah-Mu. Sama-sama yang siap memuji Tuhan, adik-adik katakan amin. Haleluya. Ayo adik-adik yang antusias, adik-adik yang semangat, kita bangkit berdiri. Yes, haleluya. Kita mau yel-yel dulu sebelum kita menari buat Tuhan. Amin. Oke, siap adik-adik, semangat. Amin. Sekolah Minggu GBI Salemba dan Cibubur. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, hui, 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 hui. Yes, 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 yes. Haleluya. Ayo kita menari buat Tuhan. Haleluya. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, I love you Jesus, I love you Jesus. deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk Haleluya. tangan. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk, tetap fokus sama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita buka hati,
Lebih lagi kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita buka suara adik-adik. Haleluya. Bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Beri yang terbaik sebagai persembahan kita sama Tuhan. Katakan sama-sama pujian ini. Bapakku datang padamu, menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik, nyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari sungguh-sungguh adik-adik nyanyikan. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Kakak ada semuanya angkat tangan, katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, Siang hari. amin, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih sungguh katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, siang hari. Katakan sore hari, sore dan malam hari. Tak hentinya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan. Sekali lagi nyanyikan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya, Kau baik Tuhan, Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kami Adik-adik sembah Tuhan yuk. Buka suaramu, katakan haleluya. bersyukur. Jangan diam adik-adik, katakan terima kasih Tuhan. Kau sangat baik kepadaku. Engkau Kau sangat baik kepada mama dan papaku. Kau sangat baik Tuhan memelihara hidupku. Haleluya. Buka suara adik-adik, berdoa sama Tuhan. Katakan Tuhan, aku cinta Engkau. Aku cinta Engkau Yesus. Aku bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami cinta kepadamu Bapa. Kau segalanya dalam hidup kami. Yesus, Engkau berarti bagi kami. Amin. Terpujilah namamu Bapa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kakak minta semua adik angkat tangan. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Katakan adik-adik sama Tuhan, Kau berarti bagiku. Sambil mengangkat tangan adik-adik di dalam, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Taruh tangan adik-adik di dada, katakan Kau segalanya, Kau segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan iman, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kakak minta semua adik-adik yang ada di rumah
Pejamkan mata, tundukkan kepala, lipat tanganmu adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kau sudah memberkati kami dengan sukacita, dengan pujian. Sebentar kami akan disempurnakan sukacita kami dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar firman Tuhan. Amin. Kami mau duduk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa. Dengan firman-Mu kami buka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bernyanyi, melompat, menari buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yalah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berfirman bagi setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingatkan lagi, kalau kita memasuki tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yang artinya adalah kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru artinya kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, hari ini Kristi mau cerita tentang seseorang yang dia tinggal di dalam Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Ya, sekali lagi, dia seseorang yang tinggal di dalam Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Nah, orang itu bernama Paulus. Paulus, dia pekerjaannya adalah mengabarkan Injil. Dia menceritakan firman Tuhan ke semua orang di seluruh kota itu. Nah, suatu hari dia ditangkap, dia dipenjarakan. Yang akhirnya dia diadili di depan raja yang namanya Raja Agripa. Dan pada saat diadili, dia tidak terbukti melakukan kesalahan. Lalu Paulus dia naik banding di hadapan raja. Kemudian si Paulus dia dikirim ke kota Roma. Nah, adik-adik, pada saat dia mau dikirim ke kota Roma, untuk menuju kota Roma, dia naik sebuah kapal. Dan saat di kapal tersebut bersama 200 orang, kapal di tengah laut terjadi badai. Anginnya kencang sekali. Badainya kencang sekali, badainya besar, sehingga membuat kapal itu dia terayun-ayun ke kanan, ke kiri, sehingga semua orang yang ada di kapal itu mereka menjadi takut. Dia ketakutan kalau dia nggak selamat sampai di daratan. Akhirnya apa yang dilakukan orang-orang itu? Dia mulai membuang barang-barang yang ada di kapal itu. Tetapi saat mereka sudah membuang sebagian barang yang ada di kapal itu tetap tidak tenang. Kapal itu tetap terayun-ayun di tengah laut, ke kanan, ke kiri, karena saking besarnya gelombang saat itu. Nah, pada saat orang-orang ketakutan, si Paulus bilang kepada mereka, supaya mereka tidak takut. Kata Paulus seperti ini, kamu nggak boleh takut, kalian tidak usah takut, karena tadi malam malaikat Tuhan berkata kepadaku, kalau kita semua nih yang ada di dalam kapal akan selamat. Setelah 14 hari badai itu, mereka seisi kapal itu, mereka terdampar di sebuah pulau.
sebuah kota yang bernama Malta. Seperti tepat yang dijanjikan Tuhan lewat malaikatnya, kalau mereka semua akan selamat. Nah, sampai di kota Malta, di kota Malta itu mereka ketemu dengan penduduk di situ. Penduduknya orangnya baik, dia suka menolong. Saat itu mereka dikasih satu tempat untuk mereka bisa beristirahat. Mereka dibuatkan perapian supaya dapat menghangatkan badan. Karena pada saat itu di kota Malta itu lagi musim dingin. Nah, saat itu Paulus bermaksud untuk membantu penduduk di situ. Dia mulai mencari kayu. Dia mulai mencari ranting-ranting. Supaya apa? Supaya tetap hidup perapian itu. Nah, dia mulai cari nih di mana ranting itu. Pada saat Paulus dia mengambil kayu di tempat itu, dia mencari ranting-ranting kayu-kayu untuk pembakaran. Tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit tangannya. Dipikir Paulus tadi itu ranting, ternyata ular, dia menggigit tangannya. Wah, lalu orang-orang di situ berpikir begini, ini pasti orang yang berdosa, pasti orang ini orang yang banyak dosanya, karena dia sudah tadinya di kapal dia kena badai, sekarang dia digigit ular. Orang-orang di sekitar situ berkata seperti itu, adik-adik. Nah, tapi apa yang terjadi? Tangan Paulus tidak luka, tangan Paulus tidak ada darahnya, tidak terluka sedikit pun. Karena si Paulus ini tinggal di dalam Tuhan, sehingga dia memperoleh kekuatan. Adik-adik juga bisa seperti Paulus. Adik-adik mungkin melihat hari-hari ini banyak berita yang mengabarkan tentang virus corona, banyak mengabarkan hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Mungkin adik-adik bilang nggak tahu kapan harus sekolah, kapan bisa ke sekolah minggu lagi, kapan bisa hidup bebas seperti dulu lagi, bisa jalan-jalan, bisa melakukan aktivitas di luar. Adik-adik mungkin nggak tahu kapan semuanya bisa terjadi lagi. Tetapi kakak ingatkan hari ini kita belajar dari seorang Paulus yang dia tinggal di dalam Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Adik-adik juga bisa. Saat adik-adik tinggal di dalam Tuhan, adik-adik akan memperoleh kekuatan. Adik-adik terus percaya dengan Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah memiliki rasa ketakutan yang berlebihan dengan keadaan yang hari-hari ini terjadi. Ingat, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Yuk, yang mau memperoleh kekuatan dari Tuhan, boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Orabaya syakata karabaya shikaralaya rabaya syakaralaya rabaya syakaralaya rabaya shikaralaya rabaya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau berkata kepada Paulus ya Tuhan, saat dia tinggal di dalam Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan hari ini, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan setiap adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap mereka ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian setiap adik-adik kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini Engkau Allah yang terus Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan, yang sudah beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya terus memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Oke, baik adik-adik, kakak percaya firman Tuhan yang sudah barusan kita dengarkan sudah memberkati kita semuanya. Kakak percaya ketika adik-adik sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan hari ini, keberuntungan dan keberhasilan menjadi bagian adik-adik. Katakan amin. 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 Untuk meresponi firman Tuhan adik-adik, dengan iman sekali lagi saya ajak adik-adik berdiri semua di rumah. Yuk, angkat tangan buat Tuhan, kita berdoa, minta Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memberkati kami. Tanamkan firman ini dalam setiap hati kami, sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Semakin lebih lagi kami boleh setia, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati papa mama kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bebas dari setiap ancaman apapun. Ancaman dari virus, ancaman dari krisis, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali menikmati damai sejahtera di bangsa kami. Tuhan, terima kasih hari ini. Kami percaya ibadah kami hari ini diberkati Tuhan. Kami semua diberkati dengan sukacita yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.